Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Akbar Fadilah dari kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan mempresentasikan teknologi layanan jaringan komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komponen utama dalam komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikasi atau penerima. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. 3. Pesan. Pesan adalah isi dari suatu yang ingin disampaikan, bisa merupakan maksud atau tujuan. 4. Media. Media adalah penghubung atau saran dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. 5. Feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikasi. 6. Efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikasi setelah menerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari tahun 1837 hingga sekarang. Di tahun 1837 diciptakan mesin telegram dan kode Morse oleh Samuel Morse bersama kedua temannya, yaitu Sir William Hooke dan Sir Charles Watson. Di tahun 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan secara umum untuk pertama kali. Di tahun 1923 TV tabung pertama kali diciptakan. Di tahun 1972 hingga Ray Tomlinson pertama kali menciptakan program email, yaitu mengirim pesan teks atau surat secara elektronik melewati internet. Tahun 1973, 1990, 1991 hingga sekarang, internet diperkenalkan dalam sebuah karya tulisan mengenai TCP atau Transmitter Control Protocol Internet Protocol. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya perkembangan protokol jaringan. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. 1. Pengiriman. Pengiriman atau sekunder adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. 2. Penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi saran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan merupakan bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirim dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmitter terus sampai ke menerima transmitter berikutnya. 5. Encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan perkodean atas pesan yang dikirimkan oleh penerima. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang diterima atau dikirim. 7. Transmisi. Media transmisi adalah saran atau perangkat yang digunakan untuk mengirim data dari pengirim kepada penerima. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Hal yang dapat mempengaruhi
komunikasi data. 1. Proses pengiriman data yang dikirim oleh sekunder akan dikonversi dalam bentuk data analog atau digital, kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah ditransaksi. 2. Ketepatan waktu. Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu sampai data pada tujuan. 3. Keakuratan. Keakuratan memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dan data yang diterima oleh receiver. Jitter merupakan kategori keterlambatan yang beragam bedanya pada beberapa kasus komunikasi data, misalnya data berupa teks yang berbeda dengan data audio dan video. Apa yang dimaksud dengan sinyal digital dan sinyal analog? Tolong jelaskan. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinunya membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik penting yang dimiliki oleh syarat analog adalah amplitude, frekuensi, dan fase. Sinyal digital merupakan hasil dari teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau proses informasinya maupun sudah cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman yang relatif dekat. Apa yang dimaksud dengan simplex, halfplex, duplex, full duplex? Simplex adalah teknologi komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya menerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Half duplex adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. The halfplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian, jadi terjadi komunikasi antara A dan B. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirim informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalan komunikasi. Apa yang dimaksud transmisi serial dan transmisi paralel? Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang diterima. Transmisi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Apa yang dimaksud teknik pengirim baseband dan teknik pengiriman broadband? Pengertian baseband atau dinamakan pita baris merupakan sebuah metode di dalam penggunaan media komunikasi di mana frekuensinya melewati suatu pembawa atau carrier untuk transmisikan data. Pengertian broadband merupakan istilah generika yang digunakan untuk berbagai jenis koneksi internet dengan menggunakan teknologi broadband. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler kabel. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990 yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implantasi digital pertama dari komunikasi suara nikabel. 3G generasi ini menetapkan standar untuk sebagai besar teknologi kabel yang telah kita kenal dengan gunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang proses aplikasi berat. Data yang terlibat dengan jaringan sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS.
Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G atau 4G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetapi menjaga tingkat keamanannya, menurunkan biaya layanan suara, data, multimedia, dan internet melalui IP. 5G jaringan merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta peneliti terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang saat ini. Terima kasih untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.